ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalau bisa disiapkan, tanya siapa? Bisa siapkan. Mari kita awali pembelajaran di siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Aisyah Nur Istiqomah. Aldino Suko Anggoro. Baik, di sini kita akan mempelajari apa? Nah, kalian harus tahu apa itu penyakit hati? Jadi itu termasuk dalam penyakit hati. Nah, kita sebagai umat muslim, sudah sepatutnya kita menghindari daripada penyakit hati ini. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini salah satunya adalah peserta didik dapat menganalisis, mengetahui dan menghindari berbagai jenis penyakit hati. Nah, Bapak di sini akan memberikan satu video. Nanti karena simak bersama ya, simak dengan baik. Bentar. Ini Sering gini Pak, Bapak ada yang ngomong. Belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus nak. Iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru. Biar yang ketinggalan kan. Tapi juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak. Bukannya gitu. Tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku gak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Tapi Tamit gak mau temenan sama kamu. Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh malang nasib. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat poros, otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Dan berikutnya mungkin ada yang bisa menyebutkan terkait video tadi. Tadi kan ada berapa penyakit tadi ya? Ada yang bisa menyebutkan? Ada berapa aja? Berapa aja? Sombong ya. Jadi dia lagi juluk ya. Pamer ya. Bandir ya. Jadi ada hasad yang terakhir ya. Jadi hasad itu rasa apa namanya? Ya ini tadi. Jadi tidak suka dengan nikmat orang lain. Ada takabur juga dan sebagainya. Nah, kita akan mempelajari beberapa penyakit hati yang ada di video tadi. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan beri tugas kelompok. Tugasnya nggak terlalu banyak. Nanti setiap kelompok beranggotakan 2 orang, cukup dengan teman sebejanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan keinginan dan nafsu syahwat apalagi perbuatan maksiat. Ayat ini dengan jelas menyampaikan bahwa setiap manusia saat berada dalam ruh atau langit sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid dan menjalani hidup. Kita diskusi terkait beberapa jenis penyakit hati. Baik, di sini ada yang membacakan terkait soal pertama. Pasnya pertama. Baca terkait ya. Jelaskan yang dimaksud boya-boya serta berikan contohnya. 1.
upaya-upaya adalah perilaku menghambur-hamburkan harta untuk kesenangan duniawi secara berlebihan dan tidak bermanfaat. Contoh, belanja barang mewah yang tidak dibutuhkan. Yang satunya pesta besar-besaran hanya untuk pamer kekayaan. Nah, sudah sekali. Jadi kesimpulannya berpihak-pihak atau tadi simpulkan itu kita memamerkan. Jadi kita boros, tapi kita boros itu untuk dalam rangka memamerkan kepada orang lain. Nah, itu dimaksud dengan berpihak-pihak. Jadi berpihak-pihak dibagi menjadi berapa? Dua. Ada israf dan tabdzir. Jadi israf diulang dalam Al-Quran sebanyak 23 kali, sedangkan tabdzir sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Kemudian berpihak-pihak merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Nah, jadi berpihak-pihak itu suatu yang berlebihan, jadi tidak seimbang ya dalam mata kita. Mungkin terkadang ada orang itu untuk memenuhi hasratnya untuk berpihak-pihak, bahkan itu sampai rela berhutang. Nah, itu suatu tindakan yang salah ya. Jadi jangan kalian tiru. Jadi kita hidup itu semampunya kita sederhana, itu lebih baik daripada kita harus berboros-boros atau berpihak-pihak. Kemudian Islam melarang perilaku berlebihan atau melampaui batas israf dan boros atau tabdzir dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Karena setan selalu membisikkan untuk kita agar mengikuti hawa nafsu kita. Setiap orang pasti memiliki hawa nafsu ya, cenderung pada keburukan biasanya hawa nafsu tersebut. Jadi setan itu selalu menggoda kita agar melakukan perbuatan yang setan itu bisikan. Salah satunya itu penyakit hati, itu berpihak-pihak. Kemudian Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana, seimbang dan profesional. Jadi di sini ada satu dalil dari surat Al-Isra ayat 26. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai dengan awal dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atinal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tuqaddir tabdira. Innal muqaddirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Bisa dibacakan artinya? Bisa disimpulkan jadi orang yang boros itu masuk dalam golongan setan ya. Jadi masuk setan itu karena dia itu ingkar pada Tuhannya. Nah, karena kita agar bisa terhindar dari hal yang boros, yaitu kita bisa hidup dengan sederhana. Nah, di sini Allah berfirman untuk berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Nah, kita bisa salah satunya itu untuk menghindari boros adalah bersedekah. Jadi agar harta kita itu juga bermanfaat bagi diri kita. Jadi kita bisa mengimbangkan harta kita, bisa bersedekahkan harta kita untuk yang pertama itu utamakan kepada kerabat kita. Jadi bisa ada kerabat kita atau saudara kita yang sedang kesulitan, kita harus membantunya. Karena kita membantu itu dalam lingkup kecil dulu, dari lingkup keluarga kita, dari saudara kita. Ketika saudara kita sudah tidak ada yang kesusahan, kita bisa membantu ke lingkup yang besar pada orang lain. Bahkan sekalipun orang yang sudah kita kenal, kita harus membantu kalau ada orang yang sedang kesulitan. Nah, di sini dianjurkan pada orang miskin dan juga orang dalam perjalanan atau musafir.
Nah, kemudian berikut contoh daripada israf dan tafsir. Contohnya tadi kiri bisa ada yang bisa menjelaskan kembali tafsirnya atau apa yang dimaksud dengan gambar ini. Yang bisa katakan? Kalian katakan? Ya sudah kita tadi banyak bisa dijelaskan mungkin pandangannya. Silakan jelaskan. Jadi yang saya jelaskan tadi mungkin harus dalam hal makanan. Ketika dia mungkin sudah kenyang, tapi apa yang nambahan ini mungkin bisa seperti itu dan juga bisa berlebihan dalam mengambil makanan. Mungkin porsinya cuma 1 engram, tapi ngambilnya 3 engram, 4 engram. Itu merupakan suatu pemborosan. Pastinya tidak akan habis karena tidak sesuai dengan porsinya. Itu merupakan tidak akan berbuya-buya atau pemborosan. Yang kedua, yang tahu gambaran apa? Jadi dalam hal belanja atau memenuhi kebutuhannya, karena ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk itu untuk menghindari perbuatan boros atau berpihak ya, utamakan dulu kebutuhan primer. Nah, kita harus membedakan uang kita untuk kebutuhan primer terlebih dahulu, kemudian sekunder, lalu tersier. Jadi jangan dibalik ya, tersier dulu baru menuju ke primer, itu terbalik. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, kalau misalnya itu terbalik, kita memenuhi kebutuhan tersier, itu merupakan suatu tindakan yang boros atau berpihak ya. Kemudian yang paling pokok sebelah mana? Mungkin dari ibu ya kan? Itu mama. Oh iya mama. Pakai kalanya. Mana? Itu pakai. Aduh kalau itu loh. Oh. Pak. Yang mana itu? Yang sebenarnya berlebihan dalam hal pakaian. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam hal pakaian, itu bisa berusaha pamer juga. Itu kita bisa hindari dalam hal apa namanya, berlebihan dalam penampilan. Jadi kita penampilan secukupnya saja, yang penting apa? Menutupi aurat. Nah itu dalam hal pakaian yang penting itu menutupi aurat. Kalau berlebihan itu sekian. Abi mau kemana Abi? Jangan dulu. Jangan apa surat di sini. Oh biar akan di sini. Pak tadi dia Pak. Tadi kemudian ke seragam. Kita baca bersama-sama. Gimana? Saya kemarin Bapak. Mana bisa nggak? Oh, itu kalau tugas dipasangkan ke pastor langsung ya. Masa kita baca bersama-sama ya. Itu untuk hadis tanpa awal ya, bilang kita baca langsung. Enggak ada. Ya Allah. Sangat enggak ada. Pakai Pakai ada. Ya, ini pakai aja. Soalnya saya sudah mengambil dari paket, jadi kurang lebih sama lah paket. Kita baca sama-sama ya. An-Mahmudi berarti tadi di Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dulu. Saya baca kemudian kalian menurunkan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahwakum ma akhafu. Asghar. Qalu ya Rasulullah wa masirkul asghar. Qala
Al-Ya'u Inna Allaha yaqul Yawma tujazal ibadu bi a'malihim Idhabu ila ladina kuntum tura'una bi a'malikum Fit dunya bangduru hal tajidu Bangduru hal tajiduna indahum jazaa Wahul Ahmad. Yang bisa bacakan apa ya? Syirik itu adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, iya, besok di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Nah, sini kesimpulannya Rasulullah itu berkata tentang syirik kecil di awal. Kemudian sahabat bertanya, dari Mahmud bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah itu menjawab, iya. Jadi dia itu masuk dalam syirik kecil. Nah, jadi kita dapat tahu ya, jadi dia itu termasuk dalam syirik kecil, maka kita harus hindari karena syirik itu merupakan perbuatan yang tercela ya. Bahkan syirik itu dapat orang yang melakukan kesedihan, Allah itu tidak akan mengampuninya. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik kecil apapun, termasuk riya ini ya. Jadi kita jauhi daripada sedikit-sedikit berupa riya. Langsung masuk ke dalam hasad. Ada yang bisa bacakan? Yang terakhir 5 ya, 5 hasad. Paknya yang hasad. Seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut, atau tidak senang melihat teman mendapat suara. Kenapa ada yang dapat suara padahal aku lebih minta darinya? Bukan nilai yang turun. Nah, benar. Jadi hasad itu tidak suka dengan nikmat orang lain. Salah satunya jika ada teman yang mendapatkan nilai lebih baik, dia tidak suka jika temannya lebih unggul daripada dirinya. Itu termasuk contoh daripada hasad. Nah, jadi daripada hasad ada 2, yaitu tidak senang akan nikmat orang lain, dan yang kedua itu pasti menginginkan nikmat itu hilang darinya, dari orang lain itu. Nah, itu yang dimaksud dengan hasad. Nah, ini ada dalilnya di Hasan Hadisah. Ini dalil yang terakhir ya, kita baca bersama-sama. Ini terakhir seperti yang nomor 5. Selagi pembahasan ini selesai. Kita baca bersama-sama ya. Aku berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Lirrijali nasibun mimma tasabu walin nisa'i nasibun mimma tasabu was'alullaha min fadli inna allaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kamu berangan-angan atau diri hati terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, semoga Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di sini Allah sudah berfirman untuk janganlah hambamu ini atau kita umat ini untuk berangan-angan atau iri terhadap sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Bahwa kita ketahui Allah itu sebenarnya adil terhadap hambanya, dan diketahui juga adil itu tidak harus sama ya. Jadi adil itu tidak harus sama. Jadi Allah pasti menempatkan sesuai dengan rezekinya, sesuai dengan takdirnya, dan sesuai dengan kemampuannya. Dan kita sebagai umat Islam, hambanya Allah SWT, maka kita disuruhkan untuk memohon kepada Allah. Kita harus berdoa kepada Allah untuk mendapatkan karunia-Nya, untuk mendapatkan nikmatnya. Jadi misal ada tetangga kita atau teman kita yang mendapatkan mendapatkan nikmat yang lebih, kita nggak usah iri atau dengki kepada teman atau tetangga kita. Kita bisa menggantinya dengan berdoa kepada Allah, meminta nikmat agar nikmat yang diberikan oleh tetangga atau teman kita itu juga menular kepada kita. Jadi kita jangan iri atau dengki bahkan seperti ini ya pada orang lain. Jadi kita bisa berdoa agar Allah juga memberikan nikmat yang sama kepada kita. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan sini. Dia tanya sedikit kan terkait dengan evaluasi ya, terkait biasa. Dia masih ingat terkait pengertian berbayar ya. Mobilitas yang tidak diperlukan dengan tujuan untuk pamer. Nah, jadi berbayar itu salah satu sifat yaitu bonus ya, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan seperti termasuk kebutuhan tersier misalnya. Dan harusnya tidak kita butuhkan untuk saat ini, kita utamakan untuk membeli itu dan dipamerkan kepada orang lain, itu mengurangkan tindakan bermulia. Baik, itu mungkin saja yang Bapak yang dapat saya sampaikan. Kalau kita bisa bertemu di lain hari, mungkin ini bertemu ada saya yang sakit kelas 11 ini kelas 10, besoknya saya ngambil kelas 11, jadi mungkin bisa saya dapat apa sampaikan. Selalu mohon maaf.